Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai semua, kembali lagi di Ngobras Aneka, ngobrol asik tentang aneka. Sebelum kita bahas apa itu aneka, baiknya kita perkenalan dulu ya. Yuk dimulai dari Mbak Bekti. Silakan Mbak Bekti untuk memperkenalkan diri. Oke, hai teman-teman semua, perkenalkan aku Bekti Rahmasari, CPNS Kementerian Agama di MTS Negeri 2 Pringsewu. Oke, selanjutnya ada Mas Rona ini. Mas Rona, silakan Mas Rona memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Jadi nama saya Rona Putra dari Institut Agama Islam Negeri Curug. Mungkin itu aja Mbak Dika. Oke, lanjut. Ada Mas Berwin nih. Silakan Mas Berwin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berwin Anggara. Kebetulan saya merupakan CPNS Kementerian Agama yang ditempatkan di Satker Yayan Metro untuk formasi dosen auditing ya. Gitu Mbak Dika. Oke, Bapak dosen. Ya, dan saya sendiri Dika Suryanti dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Kita santai aja nih ya ngobrolnya. Gimana nih kabar teman-teman selama latsar di tengah pandemi gini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Mbak Dika. Luar biasa. Masih sehat Mbak Dika. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit. Nanti mudah-mudahan kita bertemu di aktualisasi ya. Siap. Oke, sekarang kita bahas tentang aneka nih. Mungkin untuk yang mendengarkan masih belum tahu ya, apa sih sebenarnya aneka ini? Jadi aneka ini merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi nanti di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik tapi santai, di mana nanti kita akan membahas penerapannya, terutama untuk penerapan sebagai PNS atau ASN ya. Menurut Mas Berwin, gimana nih Mas Berwin tentang aneka ini, Mas Berwin? Oke, makasih Mbak Dika. Untuk aneka tadi kan ada 5 ini ya, 5 elemen ya. Saya coba untuk membahas yang akuntabilitas dan komitmen mutu ya. Jadi untuk akuntabilitas itu kan ada beberapa poin. Nah, saya coba untuk bagaimana sih implementasi beberapa poin tersebut di dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai CPNS atau ASN ya. Jadi terkait dengan akuntabilitas itu terdapat beberapa nilai-nilai dasar yang menjadi derivasinya. Yang pertama itu terkait dengan ASN harus mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor, kelompok atau pribadi. Lalu nilai yang selanjutnya adalah ASN memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Nah, ini yang paling sering terjadi ya. Terus yang selanjutnya memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang selanjutnya itu ASN harus menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, bagaimana turunannya? Itu sifatnya dalam sikap transparansi dan integritas. Tadi kita harus paham ya. Seperti kayak misalkan dosen nih, bagaimana transparansinya? Katakan saja sederhana lah masalah nilai gitu kan, masalah nilai ketika selesai ujian ya sampaikan ke mahasiswa kita bagaimana mereka memperoleh nilai gitu. Terkait dengan integritas seperti apa? Katakan kita bebas intervensi gitu lah. Kayak dosen kan harus bebas intervensi terkait dengan asesmen kepada mahasiswanya, pemberian nilai seperti itulah kira-kira kurang lebihnya. Kalau untuk yang akuntabilitas, kalau untuk yang tadi satu lagi terkait dengan komitmen mutu itu ada 4 poin yang kita pahami. Ada efektivitas, efektif ya, langsung kemudian efisien, terus inovatif dan berorientasi mutu. Bagaimana implementasinya? Nah, kalau efektif itu bagaimana caranya kita bisa mencapai target dari rencana kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan koridornya. Jadi tidak melenceng. Nah, bagaimana sih kita sebagai ASN untuk bersikap efisien? Sederhana saja. Katakan begini nih. Kita sebagai ASN kan ketika kita masuk kantor, kita dapat itu ya ruangan sudah nyala AC-nya, terus kemudian sudah dingin ya kan. Pasti ada menyalakan, itu OB kan, office boy, mereka menyalakan. Kemudian setelah pulang kerja, terkadang ya namanya manusia kan kalau dari lupa kan ya,
Jadi Mm-mm. jadi kadang-kadang kita lupa tuh untuk matikan AC-nya. Nah, itu kan salah satu yang sifatnya tidak efisien. Sederhana sebenarnya, tapi Mm. apabila kita berhasil mengkontrolnya, ketika kita pulang kerja kita langsung sigap, oh ya, matiin AC nih, kita efisien. Kan kita membantu negara untuk proses efisiensi anggaran. Nah, kira-kira begitu Mbak Dika untuk Ya, yang 2 poin tadi. betul. Ya, betul banget Mas Berwin ini. Masalah efisiensi ini terkadang ada beberapa pegawai yang suka abai ya, apalagi terutama komputer nih. Terkadang ada yang jam istirahat pulang gitu kan, nggak pulang lagi dia ke kantor gitu. Jadi tetap nyala komputernya gitu. Ya, kita sebagai yang peduli, walaupun bukan kita yang berbuat, ya udah kita matiin aja gitu untuk efisiensi tadi. Oke, kalau menurut Mbak Bekti, gimana nih Mbak Bekti masalah aneka ini Mbak Bekti? Nah, iya, selanjutnya untuk nilai aneka ini ya. Tadi kan untuk akuntabilitas sudah dibahas nih oleh Pak Berwin. Nah, mungkin aku mau bahas tentang nasionalisme nih. Nah, nasionalisme ini merupakan salah satu nilai dasar yang harus dimiliki seorang ASN. Mungkin bisa dipahami nasionalisme ini sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya nilai nasionalisme ini udah sering sih kita lakukan. Contohnya memulai setiap kegiatan dengan membaca doa. Kemudian kita memberikan pelayanan tanpa membedakan suku atau agama. Kemudian menyelesaikan permasalahan dengan diskusi atau bermusyawarah. Jadi sebenarnya ini udah kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu Mbak Dika. Ya, betul sekali Mbak Bekti. Selanjutnya di sini ada Mas Rona nih. Mas Rona mau menanggapi Mas Rona perihal aneka? Oke, terima kasih Mbak Dika. Jadi sikap-sikap aneka ini kan saling terkait nih. Jadi kalau kita lihat dari sisi etika publiknya bahwa kita sebagai ASN harus benar-benar menampilkan suatu etika yang baik kepada masyarakat, kepada lingkungan kita gitu. Misalnya kita sebagai ASN memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Seperti kata Mbak Bekti tadi, kita tidak membeda-bedakan gitu kan, memberikan pelayanan yang sama kepada semua orang gitu. Kemudian juga termasuk kita juga berbicara sesuai dengan kapasitas kita sebagai apa misalnya. Seperti saya sebagai ahli IT berarti harus menyampaikan segala hal yang hanya pada bidang saya saja gitu. Itu termasuk cara kita beretika kepada publik gitu. Baik, kemudian tentang anti korupsi. Jadi kita sebagai ASN harus menampilkan sikap-sikap anti korupsi seperti kita menyelesaikan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab. Kita sebagai dosen benar-benar menjalankan, misal kita pertemuannya 16 kali, maka kita jalankan sebanyak 16 kali pertemuan gitu. Kemudian tuntas dan juga berani bertindak ketika ada intervensi-intervensi dalam kita bekerja. Gitu aja mungkin Mbak Dika. Silakan Mbak Dika. Ya, udah semua nih ya, udah kita bahas satu persatu dari aneka ini. Jadi bisa saya tarik kesimpulan, ternyata setelah kita dalami apa itu aneka ini sangat penting sekali kita sebagai ASN untuk dijadikan pedoman dan penerapannya untuk kehidupan sehari-hari. Saya punya jargon yang keren nih untuk aneka ini. So, marilah menjadi ASN yang beraneka. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa kembali ke podcast yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.